Well, apart from the obvious name scoring goals, I think for me there is a massive difference between off the goal. As you can see here, he plays the ball for Vinicius Junior, as we know, and look at how he runs. Instead of running here, and if you think about it in your head, he would have closed. Merasa ada yang tidak beres. Begini komentar mengejutkan Thierry Henry mengomentari hasil laga antara Timnas Indonesia versus Jepang di matchday pamungkas grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia gagal mendapatkan hasil positif dalam pertandingan terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia yang bertekad menargetkan kemenangan justru dibantai anak cucu kakek Sugiono di Suita Stadium, Osaka, Jepang. Gol-gol kemenangan Jepang atas Indonesia diberondong Daichi Kamada yang mengemas 2 gol, serta masing-masing 1 gol dari Takefusa Kubota, Ryoya Morishita, Shuto Machino, dan Mao Hosoya. Dalam analisis pasca pertandingan di ESPN Prancis, Thierry Henry secara jujur mengakui kalau ia sangat terkejut dan merasa ada yang tidak beres dengan kekalahan 6-0 Timnas Indonesia versus Jepang. Bahkan, ia mengklaim Indonesia sengaja mengalah dari Jepang untuk menyembunyikan kekuatannya dari calon lawan-lawannya di putaran 4 nanti. Hasil yang sulit untuk dibahas, terus terang saya pribadi masih tak percaya Indonesia yang diperkuat oleh beberapa pemain berkualitas dari Belanda bisa sampai kalah 6-0 tanpa balas lawan Jepang. Pasti ini ada sesuatu rencana yang sudah dirancang Indonesia untuk kualifikasi babak 4 nanti, ujar Henry. Ya, setelah melihat pertandingan ini, justru saya menduga Indonesia sengaja menyembunyikan kekuatannya dari para pesaing untuk dikeluarkan babak 4 yang lebih menentukan, terang Henry. Bahkan legenda Arsenal ini juga menjelaskan, kalau tuduhannya terhadap Timnas Indonesia yang sengaja main setengah hati bukan tanpa alasan. Sebab, menurutnya, tim asuhan Patrick Kluivert datang ke kandang Jepang dalam kondisi yang sangat ideal. Indonesia datang ke Jepang dengan komposisi pemain terbaik dan dalam keadaan mental yang sangat baik juga. Mental mereka sangat bagus setelah laga melawan Cina. Tapi kali ini Indonesia seakan-akan bermain-main dan menganggap kemenangan tidak berarti apa-apa bagi mereka, lanjut Henry. Di putaran 3 ini, Timnas Indonesia secara keseluruhan tetap dipandang sebagai pencapaian hebat, mengacu pada capaian tim yang lolos ke putaran 4 untuk pertama kalinya. Henry menilai kekalahan telak dari Jepang tidak akan meninggalkan luka yang dalam. Meski Indonesia baru saja mengalami kekalahan telak, saya pikir kita harus tetap memberikan apresiasi karena mereka sudah memastikan lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya, pungkas Henry. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung bereaksi setelah Timnas Indonesia dihajar Jepang 6 gol tanpa balas. Erick menyikapi kekalahan telak dari Samurai Biru tersebut dalam unggahan di media sosial. Erick berterima kasih kepada supporter Indonesia yang datang ke Suita. Terima kasih seluruh supporter yang sudah datang dan mendukung Timnas Indonesia di Osaka, Jepang, maupun di tanah air, kata Erick. Pak Ketum PSSI itu juga meminta kepada para supporter untuk tidak lelah dan tetap mendukung Timnas Indonesia yang selanjutnya akan berlaga di babak 4, kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Erick Thohir pun berjanji akan mempersiapkan Timnas Indonesia dengan lebih baik agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan dilangsungkan di benua Amerika. Kalian jangan lelah ya untuk selalu memberi dukungan kepada para pemain.